Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Ahmad, mahasiswa STEM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen piutang dari mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Tujuan penjualan kredit. Yang pertama, merangsang minat para langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat, strategi memenangkan persaingan atau memperbesar market share. Lalu ada risiko penjualan kredit. 1. Tidak terbayarnya piutang. Solusi: menyediakan cadangan dana atau bad debt atau piutang tak terjadi. Yang kedua, volume penjualan kredit. Dana diinvestasikan dalam piutang. Risiko tidak terbayarnya piutang. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Akibatnya timbul biaya pengumpulan piutang atau cash discount. Untuk mengatasinya, cash discount dengan syarat biaya diskon kurang dari tambahan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Proporsi penjualan kredit ke dana dalam piutang, ke resiko, ke profit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Ada dua alternatif. Yang pertama ada dengan ketat ke piutang kecil atau perus sangat selektif. Yang kedua ada dengan lunak ke piutang besar atau perus kurang selektif. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Plafon kredit ke dana dalam piutang, makin selektif ke dana dalam piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. 4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang. Yang pertama, ada pengumpulan piutang secara aktif. Biaya pengumpulan piutangnya besar, dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue. Yang kedua, ada pengumpulan piutang pasif. Lalu, yang kelima, kebiasaan para pelanggan. Mengambil potongan atau tidak. Biasa mengambil potongan ke piutang kecil. Yang keenam, lama persyaratan kredit. Makin lama, piutang makin besar. Yang ketujuh, karakteristik industri. Lalu ada hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Menurut Horn and Wassowitz tahun 1995. 1. Standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Yang pertama ada kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Yang kedua ada jangka waktu periode kredit. Yang ketiga ada potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Yang keempat ada program pengumpulan piutang. Lalu ada termin kredit. Jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Yang ketiga ada potongan tunai. Persentase pengurangan biaya dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Yang keempat ada default risk. Kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Ada biaya atas piutang. Yang pertama biaya penghapuskan piutang, yang kedua biaya pengumpulan piutang, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat biaya sumber dana atau modal. Manajemen piutang. 1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran dan yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Yang kedua, pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan,
pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Yang ketiga ada penggunaan rasio. Hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran, maupun kelompok industrinya. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. Yang pertama ada penyaringan pelanggan, yang kedua ada penentuan risiko kredit, yang ketiga ada penentuan potongan-potongan pelaksanaan. Yang keempat ada pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang kelima penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Penilaian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Yang pertama ada karakter, menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua ada capacity, kemampuan untuk membayar hutangnya, dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Yang ketiga ada capital, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Lalu ada perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Yang keempat ada collateral, jaminan dalam pengambilan kredit. Yang kelima ada condition, kondisi perekonomian secara umum. Langkah-langkah penentuan risiko kredit. Penentuan batas tertinggi risiko kredit, misal dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Mengadakan klasifikasi pelanggan, seleksi pelanggan tetap. Lalu ada perputaran piutang, merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang kas ke inventory ke piutang ke kas lagi. Periode perputarannya piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Tingkat perputaran piutang, penjualan neto kredit dibagi rata-rata piutang, sama dengan titik-titik. Penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal, neraca awal ditambah piutang akhir atau neraca akhir, dibagi 2. Pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang 365 hari dibagi TK perputaran piutang, sama dengan titik-titik berapa hari. Catatan, literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Lalu ada pengumpulan piutang. Penggunaan hari rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. 1. Efisien jika rata-rata pengumpulan piutang kurang dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Yang kedua, inefisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih dari waktu piutang yang ditetapkan. Contoh, penjualan kredit Rp 100 juta pada tahun 2007 dan 100 juta rupiah pada tahun 2008. Piutang awal tahun 20 juta rupiah di tahun 2007, 30 juta rupiah di tahun 2008. Piutang akhir tahun 30 juta rupiah di tahun 2007, 10 juta rupiah di tahun 2008. Rata-rata piutang 25 juta rupiah di tahun 2007, 20 juta rupiah di tahun 2008. Tingkat perputaran piutang tahun 2007 4 kali, 2008 5 kali. Rata-rata pengumpulan piutang tahun 2007 91 hari, 2008 73 hari. Dapat dibandingkan dengan 1. Batas waktu pembayaran, 2. Rata-rata periode sebelumnya, 3. Rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Latihan soal. Keterangan. Net credit sales tahun 2007 200 juta, 2008 300 juta. Receivable awal tahun 35 juta di tahun 2007, 50 juta di tahun 2008. Akhir tahun 45 juta di tahun 2007, 50 juta di tahun 2008.
Average receivable 40 juta di tahun 2007, 50 juta di tahun 2008. Yang ditanya receivable turnover dan average collection period. Analisis ekonomi, penjualan tunai versus penjualan kredit. Perusahaan Kresno di Dorowati semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta rupiah. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan sampai dengan 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar 50 juta rupiah. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Analisa penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Manfaat: tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. 15% dikali 1 miliar 50 juta dikurang 800 juta sama dengan 37.500.000. Pengorbanan: perputaran piutang sama dengan 365 dibagi 60 hari sama dengan 6 kali per 1 tahun. Rata-rata piutang 1 miliar 50 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 175 juta rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya. 85% dikali 175 juta rupiah sama dengan 148.750.000 rupiah. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. 16% dikali 148.750.000 rupiah sama dengan 23.800.000 rupiah. Tambahan manfaat bersih sama dengan 37.500 dikurang 23.800 sama dengan 13.700.000 rupiah. Kuis: sebelum menerapkan kebijakan kredit dalam 1 tahun, PT Royal mampu mendapatkan omset penjualan rata-rata sebesar 1,2 M. Tahun depan, perusahaan berencana menjual secara kredit dengan syarat N/30. Dengan kebijakan tersebut, direncanakan perusahaan mampu meningkatkan omset penjualan menjadi 1,8 M dengan profit margin 10%. Apakah sebaiknya perusahaan menerapkan penjualan tunai atau kredit jika bunga di pasar 18%? Menjual secara kredit dengan diskon. Berdasarkan contoh di muka, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 N/60. Diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Manfaat: tambahan keuntungan. 15% dikali 1 miliar 50 juta dikurang 800 juta sama dengan 37.500. Pengorbanan: periode pengumpulan piutang sama dengan 50% dikali 20 ditambah 50% dikali 60 sama dengan 40 hari. Perputaran piutang sama dengan 365 dibagi 40 sama dengan 9 kali. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar 50 juta dibagi 9, yaitu 116.666.600 rupiah. Dana yang dibutuhkan sama dengan 85% dikali 116.666.600 rupiah. Jadi sama dengan 99.166.000 rupiah. Jumlah pengorbanan: biaya modal sama dengan 16% dikali 99.166.000 sama dengan 15.866.000. Diskon sama dengan 2% dikali 50% dikali 1 M 50 juta sama dengan 10.500. Lalu hasil dari biaya modal dan diskon dijumlah dan hasilnya 26.366.000 rupiah. Tambahan keuntungan 37.500 dikurang 26.366.000 sama dengan 11.134.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.